That beginning next Thursday, January 19th, the United States will be reaching. How long can you do that for? What kind of extraordinary measures? Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya di Kelas Emas. Di chapter kali ini, saya akan membahas mengenai hutang Amerika Serikat yang makin menggunung. Udah di ambang batas maksimal yang disetujui oleh negara tersebut secara konstitusionalnya. Dan apa sih dampaknya terhadap negara kita Indonesia? Dan tentu saja saya juga akan bahas mengenai apa dampaknya ke harga emas ke depannya kalau sampai terjadi ekonomi Amerika ini ancur-ancuran karena utangnya terlalu besar. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa ya, kalau kalian pengen beli mengenai peremas-emasan, silakan langsung aja klik link di bawah yang udah kita kasih mengenai Instagram, Shopee, Tokopedia, bisa langsung aja klik link di bawah. Oke, nah saya akan bahas dulu mengenai utangnya Amerika Serikat yang baru-baru ini diberitakan di mana-mana masif sekali. Utangnya itu udah mencapai US dollar ya, dalam US dollar, bukan dalam rupiah, itu 31 triliun US dollar. Kalau dirupiahin, itu kira-kira 465 kuadriliun. Nolnya berapa tuh ya? Sekitar mungkin 15 ya, nolnya itu ya. Gila banget sih, itu banyak banget. Nah, apa yang menyebabkan Amerika utangnya makin banyak seperti itu? Tentu saja kita semua udah tahu kan, karena pandemi COVID-19 kemarin. Itu membuat Amerika Serikat tuh harus menggelontorkan banyak uang karena di negara mereka itu lockdown terjadi di mana-mana dan pemerintah itu ngasih uang ke rakyat semacam BLT gitu ya, bantuan langsung tunai di Indonesia, sehingga Amerika tuh cetak uangnya juga gila-gilaan. Nah, itu dianggap utang negara yang tambah lama tambah banyak. Just info aja, di tahun 2019, utang Amerika itu masih di angka kisaran 20 triliun US dollar. Dan hanya dalam waktu 3 tahun, naiknya itu gila-gilaan guys. Udah di angka 31 triliun US dollar. Dan itu katanya Presiden Amerika, Joe Biden itu masih mau nambah lagi. Tapi para menteri-menterinya, para pemerintah di sana itu udah mengingatkan ini udah di ambang batas. Kalau sampai mau menaikkan limitnya, itu harus sepersetujuan DPR dan sebagainya. Nggak bisa serta-merta mentang-mentang dia presiden itu nggak bisa. Nah, saya mau kasih tahu, segede apa sih uang segitu itu? Dan siapa sih utangnya Amerika itu utangnya ke siapa? Nah, ternyata dua negara yang memberikan utang paling gede ke Amerika Serikat itu adalah bukan Cina, tetapi Jepang malahan. Pertanyaannya, kok mau sih Jepang ngasih utang ke Amerika kayak gitu? Tentu saja karena imbal hasil atau bunganya cukup menggiurkan. Dan Amerika selama ini dikenal sebagai negara yang menggerakkan ekonomi dunia. Sehingga Jepang kalau ngasih utang ke Amerika juga merasa tenang-tenang aja. Sekaligus pikirannya dia investasi. Yang kedua itu Cina. Dua negara inilah yang memberikan pinjaman paling gede ke Amerika Serikat. Nah, kalau uang segitu, kalau kalian mau tahu uang segitu itu banyaknya seperti apa, ekonomi dari beberapa negara digabung jadi satu, itu sama dengan utangnya Amerika Serikat. Dan bukan negara kaleng-kaleng ya, bukan negara-negara yang ekonominya kecil, bukan. Tapi ekonomi daripada negara Jepang, China, Jerman, dan juga Inggris, 4 negara ini kalau digabung, value-nya, perputaran ekonominya itu sama dengan hutangnya Amerika Serikat. Gila nggak tuh? Luar biasa sekali ya, Amerika Serikat utangnya itu sekarang ini new record, pecah rekor baru yang tertinggi, bahkan hampir sudah melebihi atau mungkin kalau waktu saya ngomong ini mungkin udah bisa melebihi, bisa-bisa ya, melebihi saat mereka itu habis Perang Dunia II. Kalau waktu perang, otomatis kan pasti uangnya butuh banyak ya sebuah negara karena untuk militer. Untuk beli alat-alatan, peralatan dan juga senjata-senjata. Dan juga untuk rakyatnya yang waktu itu habis namanya perang kan compang-camping gitu ya. Nah, COVID-19 ini ternyata kondisinya itu membuat sebuah negara yang sekuat Amerika pun juga mengalami tingkat keparahan yang hampir sama kayak perang. Jadi sebenarnya COVID-19 kemarin tuh kayak mirip-mirip perang udahan guys. Compang-campingnya gila-gilaan banget sih. Negara kayak Amerika pun nggak terelakkan, terpukul sekali ekonominya. Kalau saya kasih perumpamaan, gampangannya tuh gini. Utang segede itu, utang segunung itu, yaitu 465 kuadriliun rupiah atau 31 triliun US dollar, itu bisa lunas kalau dicicil
selama 19 tahun sebesar 1000 US dollar per bulan setiap rumah tangga di Amerika Serikat, setiap satu kakak gitulah. Bayangin itu 19 tahun, 1000 US dollar, itu berarti 15 juta rupiah. Baru bisa lunas 19 tahun. Gila nggak tuh? Atau bisa juga, kalau satu orang itu harus bayar 93.000 US dollar per hari. Atau per bulan mungkin ya. Saya salah info mungkin di situnya. Tapi yang penting, bunga yang dibayarkan oleh Amerika Serikat itu adalah 1 billion US dollar per hari kalau yang ini, bukan per bulan. 1 billion US dollar itu kalau dirupiahkan berapa tuh ya? 1 billion itu berarti 1 miliar US dollar. Kalian bisa hitung sendiri ya. 1 miliar US dollar per hari guys. Bayangin, bebannya segitu gede Amerika itu hanya untuk bayar bunganya tanpa bayar pokoknya. Dampak ke Indonesia, kalau secara langsung head to head, sebenarnya seharusnya nggak akan terlalu besar. Kenapa? Karena Indonesia nggak beli terlalu banyak surat hutang negaranya Amerika Serikat. Surat berharga negara atau surat utang ya, surat SUN. Kalau di Indonesia kan kita taunya SUN, surat utang negara tuh. Nah, Indonesia itu bukanlah salah satu negara yang ngasih pinjaman gede ke Amerika Serikat, yang membeli surat utangnya gede ke Amerika Serikat. Jadi seandainya harga daripada surat utang Amerika itu turun, Indonesia nggak akan terkena dampaknya secara langsung. Tapi namanya Amerika, kalau dia batuk, kalau dia flu, kalau dia sakit, dunia ini pasti kena. Kenapa? Karena dia adalah motor poros penggerak ekonomi dunia ini. Si Amerika sama Cina. Tapi bayangin ya, dua negara yang ngasih pinjaman terbesar ke Amerika ternyata adalah negara-negara Asia, yaitu Jepang dan China. Artinya apa? Tahu sendiri, kekuatan Asia itu lagi gila-gilaan di akhir-akhir ini ya. Di zaman yang abad yang ke sekarang ini, memasuki abad ke-21 ini, ekonomi Asia itu nggak bisa dipandang remeh lagi seperti dulu. Kalau dulu dipandang ekonomi itu ya pokoknya pusatnya di Amerika sama Eropa, tapi sekarang ternyata enggak. Ketika Amerika itu mengalami seperti ini, Eropa kita udah tahu berkali-kali jatuh kemarin ya, beberapa negara-negara yang kuat. Ternyata Asia masih cukup kuat untuk menopang ekonomi negara-negaranya, bahkan bisa beli surat utang negara lain. Nah, kalau sampai itu benar-benar terjadi, debt-nya Amerika atau utangnya itu sudah melebihi limit dan nggak disetujui sama DPR dan juga konstitusinya untuk nambah batas atasnya, Amerika itu bakalan gagal bayar, akan terjadi seperti krisis 2008. Waktu itu kalau kalian nggak tahu, itu terjadi subprime mortgage, alias krisis ekonomi di Amerika karena masalah kredit perumahan. Ini memang case yang berbeda, tapi ada kemiripannya dalam hal dampaknya yang memukul negara itu. Dan kalau kalian ingat, 2008, Indonesia nggak sampai separah itu. Nggak terlalu kena gimana sih waktu itu Indonesia. Dan cukup bagusnya Indonesia itu sekarang ini yang penopang utamanya adalah karena market domestiknya. PDB kita tuh ditopangnya karena perputaran uang dalam negeri. Bahkan, surat utang negara kita yang dibeli sama asing itu mulai berkurang malahan. Jadi kita mulai mengurangi ketergantungan kita terhadap asing. Luar biasa sebenarnya kalau secara fundamental ekonomi Indonesia. Dan utang negara kita, Indonesia, itu cuman sekitar 38% aja dari PDB. Bayangin ya, jauh banget sama Amerika Serikat. Utang negara kita itu masih, kalau saya hitung tadi coba, itu mungkin cuman Amerika Serikat itu pokoknya 62 kali lipat lebih banyak daripada Indonesia. Utang Indonesia itu cuma 1/62-nya utangnya Amerika. Kalau sampai nanti ekonomi ini benar-benar jatuh, ekonominya Amerika, mereka kolaps gitu ya, nggak disetujui dan sebagainya, mengalami yang namanya resesi, itu udah pasti, pengangguran udah pasti di sana terjadi, dan otomatis negara-negara yang selama ini itu tertarik untuk beli surat hutang negara Amerika, beli saham di Amerika, pasar uang di sana itu nggak akan bergeliat lagi, obligasi juga pasti nggak akan bergeliat, otomatis akan beralih ke negara lain, dan yang pasti beralih ke safe haven, yaitu emas lagi. Artinya, seperti yang saya pernah bikin videonya, kalau semakin ekonomi ini nggak jelas arahnya, resesi benar-benar terjadi, ini baru di bulan Januari, Amerika udah mulai dapat isu seperti ini, harga emas itu sudah pasti akan terus naik. Jadi, pinter-pinternya kalian aja nabung emas. Saran saya, jangan dijual. Emas tuh bener-bener jangan dijual kalau nggak perlu banget. Mendingan punya uang, beli emas. Punya uang, beli emas. Kalau jangka panjang, emas tuh nggak akan rugi. Kalau jangka pendek, mungkin rugi. Iya, karena emas itu long-term investment. Dan lagi-lagi, emas itu enaknya apa? Liquid.
kapanpun butuh duit bisa dicairin. Memang imbal hasilnya nggak akan segede saham yang bisa tiba-tiba itu kayak mendadak, atau kripto kemarin-kemarin tuh yang booming-booming kayak gitulah. Tapi emas itu adalah safe haven. Dan Cina, kemarin kan saya juga udah bikin videonya ya, Cina itu udah mulai borong emas di dunia ini, di lewat negaranya ya, tentu saja, sehingga kemarin ini harga emas tiba-tiba naik gila. Nah, itu adalah tanda kalau Cina itu udah baca persiapan ke depan tuh bakalan kalau terjadi krisis, mereka udah beli emas dengan harga kemarin, masih murah. Nanti waktu harga emasnya tinggi tambah gila, Cina udah menikmati yang namanya capital gain. Jadi kalau kalian yang nggak pernah beli emas atau belum beli emas atau yang ragu untuk beli emas, saran saya sih nggak ada paksaan dan ini cuman sekedar video sharing aja ya. Tetap kalau saya menyarankan nabung emas tuh nggak ada salahnya. Entah itu di perhiasan, entah itu batangan. Tapi kalau saya pribadi, daripada batangan, kalau kalian beli antam atau logam mulia kayak UBS dan lain sebagainya itu, ongkosnya karena terlalu tinggi, mendingan beli di yang lokal atau di perhiasan. Karena spare-nya nanti itu nggak akan terlalu jauh. Itu aja yang mau saya sampaikan. Thank you for watching this video and see you on the next video.